Acara ini nanti akan terbagi dalam 3 sesi, yaitu pemaparan materi, kemudian sesi kedua adalah praktek untuk agar lebih detail dan lebih jelas, kemudian sesi ketiga tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, acara bisa kita mulai. Mohon izin share screen, ya, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Terlihat, Mas. Iya, terima kasih. Belum slideshow. Ampun, ya. Nah, sosialisasi penonaktifan network drive dan penggunaan karya di drive. Sehubungan dengan telah diedarkannya surat edaran dari Kepala Instalasi SIM-RS yang mengumumkan bahwa untuk peningkatan mutu layanan SIM-RS, maka layanan network drive akan dinonaktifkan per tanggal 1 Mei 2025. Akan tetapi perkembangan terbaru ternyata sampai dengan hari ini masih ada beberapa unit kerja yang mengirimkan daftar nama untuk didaftarkan, membuat akun email corporate untuk masing-masing pegawainya, sehingga untuk saat ini dari manajemen SIM-RS memutuskan untuk menunda penutupan network drive tersebut. Akan tetapi kepada Bapak Ibu semuanya diharapkan setelah acara ini selesai agar segera mendaftarkan stafnya untuk membuat akun email corporate ke SIM-RS. Sebagai gantinya, eh, penutupan network drive tersebut akan diganti dengan layanan cloud corporate dari SIM-RS, yaitu berupa layanan karya di drive dan email corporate. Layanan email corporate ini merupakan layanan mail corporate yang mempunyai fitur kurang lebih sama, ya Bapak Ibu, dengan layanan email dari misal dari Google atau dari Yahoo. Dapat melakukan pengiriman email, penerimaan email, meneruskan email, mengelola email, dan lain-lain yang sejenis. Sedangkan layanan karya di Drive juga kurang lebih sama dengan layanan misal dari Google Drive, ya Bapak Ibu. Kurang lebih sama penyimpanan, fasilitas setting, telepon, video call, dan yang lainnya. Layanan ini sebetulnya tersedia dalam beberapa mode, nggih. Bisa dijalankan melalui browser atau bisa terinstall versi desktop, juga bisa terinstall melalui mobile app atau diinstal di HP gitu. Tetapi untuk obrolan kali ini kami akan memfokuskan untuk penggunaan email corporate melalui browser. Eh, untuk Bapak Ibu yang belum mengirimkan eh, nama-nama pegawainya untuk didaftarkan mendapatkan akun email corporate, bisa segera mendaftarkan ke SIM-RS melalui aplikasi Srikandi atau email yang tertera pada layar ini, dengan sebelumnya mengkonfirmasi melalui ekstensi 2000, ya Bapak Ibu yang mengirimkan melalui email. Untuk data yang dibutuhkan adalah NIP, nama, instalasi, dan nomor HP dengan WA yang aktif. Masing-masing pegawai akan mendapatkan satu akun untuk login ke email dan cloud corporate. Baik, kita mulai untuk penggunaan karya di Drive. Di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox, ya Bapak Ibu. Seperti yang tertera di sini, kita cukup mengetikkan drive.rskaryadi.co.id pada kolom address seperti ini di sini. Setelah ini diketikkan, kemudian di enter saja, maka akan muncul tampilan login seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan akun name dan password yang telah didaftarkan ke
SIM RS. Di sini contohnya seperti ini, akun dari saya, kenspjw rskaryadi.co.id, memasukkan password, dan kita klik login. Apabila login berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Halaman pertama dari karya di Drive, dengan beberapa tampilan menu-menu yang nanti akan bisa dipilih. Untuk melakukan pengelolaan file, silakan. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Untuk melakukan pengelolaan file, silakan klik tombol file seperti tampak pada layar di tombol kedua ya, Bapak Ibu. Apabila tombol ini kita klik, akan muncul tampilan nama-nama file yang tersimpan pada karya di drive. Nama-nama ini yang nanti, nama file ini yang nantinya bisa diolah di tempat ini, misal menambahkan atau mengedit file dan lain-lain. Beberapa tombol yang atau menu yang sering digunakan untuk kita melakukan pengecekan pengelolaan file, di antaranya yang pertama ini tombol all file. Kalau kita ingin melihat data-data atau file-file yang tersimpan dalam karya di drive, bisa diklik di tombol ini, all file. Kemudian bawah ini ada tombol delete file. Delete file ini kurang lebih fungsinya sama seperti recycle bin pada Windows ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada file yang sudah kita hapus, maka akan tersimpan di sini. Sebaiknya sesudah kita menghapus file, eh, kita lakukan delete permanen ya Bapak Ibu, karena kapasitas masing-masing akun hanya dibatasi maksimal 5 GB. Sehingga agar lebih efisien di dalam penyimpanan file, eh, file yang sudah tidak digunakan dihapus saja Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini ada keterangan yang menampilkan kapasitas yang tersisa dari akun yang kita punya. Untuk melakukan manajemen file, kita bisa mengklik tombol plus seperti ini ya di sini. Apabila ini diklik, maka akan muncul tampilan menu seperti ini yang sebelah kanan. Ada menu upload, new folder, new text file, new document, new spreadsheet, new presentation, diagram, dan set template. Ini biasanya sering kita gunakan pada saat kita bekerja ya Bapak Ibu. Ada mungkin membuat dari Word, dari Excel, atau presentasi untuk PowerPoint. Eh, untuk upload file, apabila kita sudah mengklik tombol plus dan kita pilih upload file, maka kita akan diarahkan langsung ke halaman pada Windows Explorer, di mana kita bisa memilih salah satu file atau beberapa file yang akan kita upload atau kita simpan di karya di drive. Kemudian fungsi berikutnya, ini ada new folder. Di sini berfungsi untuk membuat folder baru yang akan tersimpan pada karya di drive. Caranya yaitu klik tombol plus, kemudian pada menu new folder ini kita klik, kita ketikkan nama foldernya di sini misalnya folder baru, lalu kita enter atau tombol panah ini kita klik. Maka di dalam eh, tampilan halaman dashboard dari karya di drive, folder tersebut akan tampil tersimpan di sini. Seandainya penyimpanan pembuatan folder itu berhasil dilakukan. Untuk menu selanjutnya adalah membuat new text. New text ini kurang lebih sama seperti file pada Notepad atau WordPad pada Windows ya Bapak Ibu. Jadi file yang berekstensi TXT kalau di Windows. Kita ketik new text, kemudian kita ketikkan nama filenya, lalu kita enter. Apabila kita enter, nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk membuat isi dari file teks tersebut. Kemudian jangan lupa klik tombol simpan. Maka
file TXT tersebut akan langsung tersimpan pada karya di drive. Untuk menu selanjutnya ada file-file Office yang biasa kita gunakan untuk bekerja. Di antaranya new document, spreadsheet. New document ini kurang lebih sama seperti Microsoft Word yang atau WPS Office yang biasa kita gunakan untuk mengetik dokumen. Kemudian new spreadsheet. Spreadsheet ini seperti Excel dan new presentation ini seperti PowerPoint pada aplikasi Windows atau pada Google Doc, mungkin Google Doc, Google Sheet dan Google Slide pada Google Drive ya, Bapak Ibu, untuk pengelolaan file Office. Kemudian diagram ini seperti aplikasi pada Microsoft Visio. Untuk mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membuat file-file diagram atau alur dokumen, bisa menggunakan aplikasi ini. Caranya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Ini kita klik tombol plus, kemudian kita ketikkan di sini nama filenya, lalu kita enter. Maka halaman akan langsung diarahkan untuk membuat file baru untuk diagram seperti ini. Untuk selanjutnya adalah menu form. Menu form itu biasanya berguna untuk sharing dokumen, misal untuk form daftar hadir acara atau ada file-file lainnya yang kita share kepada para pengguna. Di sini menunya kita lihat dari tampilan dashboard di awal. Yang paling ujung ini ada tombol form. Apabila ini kita klik halaman akan langsung menuju ke halaman ini. Di sini ada pilihan create file atau new form. Itu sama saja kita klik nanti kita akan diarahkan untuk membuat isi dari formnya tersebut. Eh, Setelah kita isi ada beberapa jenis isian untuk formnya, misalnya isian panjang, isian pendek, atau tombol pilihan juga ada di sini ya Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat pada saat praktek sesudah sesi pertama ini. Ya, ini contoh dari form daftar hadir yang sudah dibuat tadi menggunakan menu form. Akan seperti ini hasilnya. Nah, hmm. Fitur lainnya dari karya di Drive ini diantaranya ada menu top di sini ya Bapak Ibu. Eh, di tampilan dashboard awal ini ada menu top. Seandainya kita mengklik tombol ini, maka kita bisa melakukan chatting ke sesama pengguna karya di Drive. Yang tentunya yang sudah mempunyai akun dari karya di Drive. Kita klik, kemudian diarahkan ke halaman ini. Kita klik tombol plus ini, maka kita bisa mencari nama-nama akun yang sudah terdaftar pada karya di Drive untuk kita lakukan chatting ya, seperti kita chatting pada aplikasi WA. Di dalam tampilan chatting ini ada juga tombol start call. Start call ini berfungsi untuk melakukan panggilan video kepada sesama pengguna karya di Drive. Jadi seperti video call pada aplikasi WhatsApp atau Telegram, kurang lebih sama seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini contohnya kita sudah memilih satu akun untuk kita ajak chatting atau start call untuk melakukan panggilan video. Seandainya start call ini tombol ini kita klik maka panggilan videonya akan dimulai. Nah, tampilannya seperti ini menunggu menunggu lawan bicara kita untuk join ke video call. Fitur lainnya adalah sharing file atau berbagi file. Jadi pada prinsipnya semua file yang tersimpan pada karya di Drive itu bisa kita bagikan baik kepada sesama pengguna karya di Drive maupun bukan pengguna karya di Drive.
Jadi prinsipnya kurang lebih kalau Bapak Ibu sering menggunakan Google Drive, itu kita bisa berbagi file eh, ke sesama pengguna maupun bukan pengguna. Nah, di sini caranya untuk berbagai file kepada sesama pengguna karya di Drive, filenya yang akan kita sharing, kita klik dulu. Kemudian di sebelah kanan ada tombol, ada simbol tombol sharing ini kita klik. Lalu sebelah kanan akan muncul tampilan halaman seperti ini. Ini fungsinya untuk memilih akun yang akan kita bagikan filenya ya Bapak Ibu. Apabila ini kita klik, maka akan muncul nama-nama akun yang kita tujukan eh, untuk berbagai file. Apabila ini sudah berhasil diproses, maka akan pada file yang akan kita sharing, simbolnya akan berubah seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian fitur lainnya berikutnya adalah berbagai file untuk pengguna yang bukan tidak menggunakan karya di Drive. Jadi prinsipnya kurang lebih sama di dalam file yang akan kita sharing, kita klik pilih lebih dahulu, kita centang kotaknya ini, kemudian kita klik tombol sharing, lalu kita pilih menu yang ini. Menu sharing ini tombol plusnya kita klik. Apabila plusnya kita klik, akan muncul notifikasi bahwa link sudah tercopy dan link share sudah create, artinya sudah terbentuk. Kemudian tombol ini kita klik, eh, kita pastekan menggunakan browser yang belum login ke karya di Drive. Karena apabila kita tidak menggunakan ini, maka browser tadi akan meminta memasukkan user dan password sehingga file tidak bisa terbagi atau di-sharing. Nah, ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Tombol ini kita klik, kemudian akan muncul link, muncul notifikasi link sudah tercopy. Lalu kita pastekan ke browser lain yang dia posisinya belum login ke karya di Drive. Kita paste di kolom address seperti ini, lalu kita enter gitu saja. Nanti filenya akan otomatis terbuka dan bisa dilihat isi filenya. Di dalam contoh ini kami menggunakan browser Microsoft Edge yang posisinya browser tersebut belum login ke akun karya di Drive. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi dari penggunaan karya di Drive. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu praktek menggunakan karya di Drive. Eh, Mohon izin untuk minta waktu sebentar ya Bapak Ibu. Ini kami setting ulang sebentar. Kita akan share ulang untuk praktek menggunakan browsernya. Nah, di sini kami menggunakan browser Mozilla Firefox ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah kami paparkan tadi, langkahnya pada kolom address ini cukup kita ketikkan drive.rskaryadi.go.id. Oh, oh, belum tershare ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Ya, nggih. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Kita buka browsernya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan Mozilla Firefox.
Kemudian pada kolom address ini kita ketikkan drive.rskaryadi.co.id. Kemudian kita enter saja, maka akan muncul tampilan untuk kita diminta memasukkan akun name atau email corporate yang sudah kita daftarkan ke instalasi SIM-RS dan passwordnya. Ini coba saya isikan dulu. Kalau sudah diisikan, kita bisa enter atau klik tombol login. Nah, kita akan langsung diarahkan ke tampilan dashboard awal dari Karyadi Drive ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada beberapa menu yang di atas. Di sini dashboard, files, foto, activity, talk, mail, kontak, kalender, dan form. Untuk melakukan pengelolaan file yang akan kita simpan pada Karyadi Drive, kita bisa klik tombol file ini ya Bapak Ibu. Kita klik, maka halaman akan berubah ke eh, isi dari Karyadi Drive. Di sini ada beberapa menu yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk melihat semua file yang ada di Karyadi Drive, kita klik tombol ini, All File. Ini recent untuk yang baru saja kita buka, baru awal-awal terakhir ini, baru-baru saja. Kemudian tombol Delete File. Ini tombol ini yang fungsinya kurang lebih sama dengan Recycle Bin pada Windows ya, Bapak Ibu. Di sini berisi file-file yang sudah kita hapus, tapi masih bisa kita reload kembali ke tempat semula. Jadi belum permanen. Kemudian di sini ada tampilan yang menunjukkan kapasitas tersisa dari karya di drive. Di sini yang perlu diingat, masing-masing akun kapasitas maksimalnya dibatasi 5 giga ya Bapak Ibu. 5 giga per akun atau per orang. Eh, Mungkin di antara pengguna karya di Drive ada yang mempunyai akun yang dipakai bersama-sama, seperti misalnya akun klaim rawat jalan, rawat inap, dan yang lainnya yang dikelola oleh instalasi rekam medis. Mungkin untuk membuat akun yang mempunyai kapasitas besar seperti itu, bisa mengajukan surat permohonan melalui Srikandi ya Bapak Ibu. Nanti ditujukan kepada kepala instalasi SIM. Di situ mungkin disampaikan juga keperluannya untuk apa saja file kapasitas karya di drive yang besar tersebut. Kemudian disampaikan juga siapa saja sebagai PIC atau penanggung jawab dari akun yang digunakan bersama-sama tersebut. Nanti dari SIM-RS akan memproses dan mengevaluasi eh, dan akan dibuatkan akun sesuai kebutuhan dari pengguna atau Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa, kita tampilkan dulu isi filenya. Nah, di sini tombol pengelolaan file yang tadi kami maksud, tombol plusnya kita klik, nah, akan muncul menu-menu seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tombol untuk upload file. Apabila kita klik upload file ini, halaman akan langsung diarahkan ke tampilan Windows Explorer pada aplikasi Windows. Kita klik. Nah, kurang lebih seperti ini. Eh, untuk tampilan network drive ya, kita bisa eh, mengcopy file-file yang ada di network drive. Sebentar ini saya belum masuk ke network drive-nya. Kita coba. Oh ya, ini saya close dulu, saya cancel dulu. Nah, saya ulangi lagi dari menu tombol plus, kita upload file.
Nah, kita lihat di sini tampilan Windows Explorer. Di sini ada drive dari network drive. Kalau kita memang berniat untuk mengcopy ya, mengupload, memindahkan dari network drive ke Karya Drive, ini bisa kita coba di sini. Kita pilih filenya, kemudian kita open. Maka file dari network tersebut akan terunggah atau tersimpan pada Karya Drive ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Atau file-file yang lain juga sama. Bisa satu file atau beberapa file sekaligus, tapi mungkin yang ukuran filenya jangan terlalu besar ya Bapak Ibu, karena nanti mempengaruhi kecepatan aksesnya. Kemudian di bawah ini ada new folder untuk membuat folder baru. Kita klik, kita ketikkan nama foldernya, kemudian kita enter. Maka otomatis akan terbentuk folder baru di sini. Kemudian kita coba lagi menu yang lainnya. Nah ini, new text file ini membuat file berekstensi TXT kalau pada Windows seperti Notepad atau WordPad. Cara pembuatannya sama, kita klik, kita isi nama filenya, kita enter. Nah, tampilannya akan diarahkan ke halaman ini. Di sini kita bisa mengetikkan sesuai kebutuhan. Di sini ada tombol simpan. Eh, ini sebetulnya bisa kita klik, tapi seandainya kita tidak klik tombol simpan sekaligus, ini juga sebetulnya sudah auto save ya Bapak Ibu, sudah otomatis tersimpan. Tapi agar lebih amannya mungkin coba kita klik. Nah, di sini keterangan sudah tersimpan. Kalau untuk kembali ke halaman karya di drive yang tadi, cukup tombol silang ini kita klik, kita close, maka akan kembali ke tampilan yang tadi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ada riwayat aktivitas kita yang tadi barusan kita kerjakan. Mungkin bisa kita close nggak apa-apa kalau halamannya jadi kurang luas. Nah, kemudian kita coba menu yang lain. Nah, di sini ada new document. Ini seperti Word, Excel, dan PowerPoint ya, Bapak Ibu. Prinsipnya sama seperti tadi. Kita klik, kita ketikkan nama filenya, kita enter, maka halaman akan diarahkan ke eh, file dari dokumen tersebut. Kita bisa ketik di sini. Sama seperti tadi prinsipnya sebetulnya ini juga auto save yaitu otomatis tersimpan, tapi agar kita mungkin biar lebih yakin tombol simpan yang ada di sini bisa kita klik. Kemudian kalau selesai kita bisa close di tombol ini, tombol silang di kanan. Maka halaman akan kembali ke tempat semula yang tadi. Nah, di sini file yang tadi kita baru saja buat akan tersimpan di sini. Dua ini tadi ya, coba teks dan coba doc. Untuk menu yang lain, ini seperti new diagram. Diagram ini seperti Microsoft Visio ya, untuk membuat alur dokumen atau yang semacamnya. Nah, di sini kita bisa memilih simbol-simbol atau gambar yang akan kita tempatkan, misal gambar proses atau gambar pilihan.
Nah, di sini kita bisa kombinasikan atau kita hubungkan dengan garis-garis yang tersedia. Untuk menu yang lainnya, kita bisa lihat di sini. Di atas ini ada beberapa menu. Kita coba untuk menu talk untuk melakukan chatting kepada sesama pengguna. Kita klik maka ini akan muncul ke halaman. Oh, ini sudah tadi sudah saya sempat coba sebelumnya dengan Mas Agus di sini sudah terhubung. Atau kita tambahkan ke pengguna baru dengan tombol plus di sini. Kita masukkan partisipan. Ini ada lagi. Ada dari Mas Yosep ikut join. Coba untuk chatting. Kalau kita klik tadi add, kita bisa memilih nama-nama yang memang sudah mempunyai akun Karya di Drive untuk kita ajak chatting di sini. Misal ini. Nah, ini sudah ada 3 rekan kita yang bergabung di sini. Kemudian apabila kita ingin melakukan panggilan video atau video call dengan salah satu dari pengguna, kita bisa pilih nama penggunanya, kemudian di halaman sebelah kanan ada tombol Start Call. Ini fungsinya untuk memulai panggilan video kepada rekan yang akunnya kita hubungi tadi untuk chatting. Kita ambil contoh seperti ini, kita klik. Belum. Mm-mm. Jadi terhalang. Kita klik di Start Call. Oh ya, ini yang tadi chattingannya belum kita coba ya. Kita menulisnya chatting di sini, Bapak Ibu. Di kolom ini kita bisa klik di sini. Kita enter maka akan terkirim ke rekan ke akunnya rekan yang kita pilih tadi. Nah, di sini terkirim ke akunnya Mas Agus. Di sini kata-kata tes tadi. Di sini terlihat riwayat dari chattingnya. Kemudian kita lanjutkan ke panggilan video ya Bapak Ibu. Ini di sini ada kita coba tombol ini, start call ini. Apabila kita klik, maka akan muncul konfirmasi untuk mulai melakukan panggilan video. Di sini ada notifikasi juga dari browsernya apakah diizinkan eh, karena di Drive ini melakukan panggilan video dengan mengaktifkan mikrofonnya kita allow, kita izinkan. Kemudian kameranya juga kita izinkan. Maka akan bisa kita mulai panggilannya dengan start call. Nah, di sini bisa tampil ya Bapak Ibu panggilan video call-nya. Kalau untuk video call memang agak berat karena ini video, eh, tergantung sinyal juga ya Bapak Ibu. Oh ya, keuntungannya dari aplikasi Karya di Drive ini kita tidak perlu tergantung dengan jaringan rumah sakit ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba ini di rumah dengan menggunakan koneksi internet yang tersedia, tidak harus menggunakan koneksi internet dari rumah sakit. Seperti kita menggunakan yang umum ya mungkin aplikasi-aplikasi dari Google, dari Zoom, itu kan kita bisa melakukannya di rumah, di luar rumah sakit juga bisa. Ya, mohon maaf, ini karena mungkin karena faktor sinyal, jadi loadingnya agak lama tampilan videonya.
Eh, ya, ini ada kalau istilah sekarang POV-nya kesenjangan gadget ya Bapak Ibu. Kameranya mungkin perlu di-upgrade. Sebetulnya ini sudah bisa terkoneksi. Di sini ada keterangannya, nama dari rekan yang kita ajak video call. Di sini sudah tampil namanya Mas Agus ini. Mungkin karena masalah koneksi saja ini Bapak Ibu. Baik, mungkin mungkin kita bisa coba untuk menu yang lain, untuk panggilan video kita cukupkan. Kita kembali ke tampilan all file dulu. Oh iya, ini kita belum coba sharing file ya Bapak Ibu. Kita kembali ke all file dulu. Di sini tampil file-file yang sudah kita simpan tadi. Nah, untuk sharing ke sesama pengguna karya di Drive, kita klik nama filenya yang akan kita pilih. Kemudian di sini kita klik simbol dari sharing, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita pilih menu Others with Access di sini, yang kedua. Ini tombol panahnya kita klik. Hmm. Apabila tidak muncul nama-nama akun karya di Drive yang lain, kita bisa klik, coba klik di atas ini. Nah, di sini muncul nama-nama rekan kita yang sudah mempunyai akun karya di Drive. Kita bisa pilih salah satu untuk eh, kita gunakan berbagi file tadi ya Bapak Ibu, sharing file. Apabila berhasil terpilih, namanya akan muncul di sini ya Bapak Ibu, di tampilan ini. Di sini ada keterangannya, eh, file tersebut boleh dilakukan apa saja kepada rekan kita, bisa kita pilih. Atau kita bisa membatalkan sharing kepada rekan kita tersebut dengan mengklik tombol unshare yang ada simbolnya tanda silang ini ya Bapak Ibu. Kalau ini kita klik nanti nama di sini akan hilang. Artinya kita batal melakukan sharing file kepada rekan kita. Hmm. Ini untuk sharing file kepada sesama pengguna karya di Drive. Apabila kita ingin melakukan sharing file kepada rekan lain yang belum mempunyai akun karya di Drive, kita pilih menu yang ini ya Bapak Ibu, share link yang ini warna biru ini, tombol plusnya kita klik. Nah, maka akan muncul notifikasi bahwa link sudah tercopy dan link sharing itu sudah terbentuk. Kemudian tombol ini kita klik, tombol copy public link of share, kita klik, muncul notifikasi link sudah tercopy. Kita bisa share atau kita masukkan ke aplikasi atau browser lain yang belum login ke akun karya di Drive. Misalnya di sini kita coba ke Microsoft Edge. Oh, ini belum tershare ya Bapak Ibu, belum kelihatan. Untuk share yang Mozilla-nya ini saya tutup, saya coba berpindah ke browser Microsoft Edge. Nah, di sini eh, browser Microsoft ini kita belum belum login ke akun karya di Drive, sehingga kalau kita mau berbagi ke posisi yang belum login karya di Drive dengan tombol yang tadi, kita bisa pastekan pada kolom address ini.
Lalu kita enter saja. Nah, maka file yang tadi kita share otomatis tampil di sini ya Bapak Ibu. Tapi seandainya kita tidak melakukan menggunakan menu yang ini, maka yang terjadi adalah browser ini akan meminta untuk login menggunakan user password terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini coba kita close dulu. Nah, kita kembali share screen ke karya di drive tadi. Hmm. Misalnya ini kita file coba doc ini coba kita share menggunakan menu yang hanya khusus untuk pengguna karya di drive. Biasanya kita langsung copy linknya dari sini ya Bapak Ibu, yang dari menu atas ini. Kita copy saja, kemudian kita pastekan ke Microsoft Edge yang tadi. Nah, misal kita coba eh, new tab di sini, atau kita pastekan di sini saja. Kita enter. Nah, maka yang terjadi akan seperti ini ya Bapak Ibu. Dari browser yang belum login, walaupun kita sudah share filenya, tapi akan tetap diminta untuk masuk terlebih dahulu ke karya di drive, sehingga rekan yang kita bagi filenya tadi tidak bisa melihat isi filenya. Kita kembali ke menu share screen lagi. Nah, kita bisa coba menu-menu yang lain ya Bapak Ibu. Di sini menu di atas bisa kita coba satu persatu. Ini tampilan dashboard awal yang tadi kita pertama masuk. Akan seperti ini. Kemudian di sini ada menu all file yang tadi sudah kita coba. Ada foto, ada aktivitas. Ini riwayat yang kita kerjakan sebelumnya di karya di Drive, Bapak Ibu. Ini menu talk yang tadi digunakan untuk chatting dan panggilan video. Kemudian ada menu mail. Menu mail ini berfungsi untuk mengkonekkan antara email corporate yang tadi sudah kita daftarkan ke instalasi SIM-RS agar bisa tampil pada halaman karya di Drive ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada riwayat dari email yang sudah keluar masuk di akun kita di email corporate. Ini ada contoh-contoh pada saat kami melakukan uji coba em, berkirim email menggunakan email corporate. Kemudian menu yang lainnya ini ada kontak yang berisi kontak dari pengguna karya di Drive, ada kalender, dan ini menu form untuk membuat file-file form ini. Yang tadi kita coba misalnya untuk membuat daftar hadir. Ini kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Ini contoh yang sudah kami buat. Kalau mau mencoba baru, ini new form, kita klik. Oh, yang di sini ya Bapak, mohon maaf salah. Yang tombol yang ini kita klik. Nah, di sini judulnya misal daftar hadir shift siang.
Lalu kita bisa mulai memasukkan daftar pertanyaan yang harus diisi. Kita klik Add Question. Di sini ada pilihan dari jenis isiannya. Kita biasanya coba yang jawaban pendek dulu, short answer. So- Nah, di sini kita bisa ketikkan judulnya, misal nama pegawai, diisi dan nama pegawai. Di sini maksudnya keterangannya ya Bapak Ibu. Kemudian ini tombol untuk mengisinya. Kita bisa masukkan lagi. Nah, kita bisa memilih yang pilihan mungkin ya di sini. Misal ini menggunakan radio button. Pada judulnya kita masukkan jenis kelamin misalnya. Oh, di sini keterangannya bisa kita perjelas, pilih salah satu, kemudian kita ketikkan di sini laki-laki, kemudian berikutnya pilihan kedua adalah perempuan. Kemudian kita bisa melihat contoh tampilannya dengan tombol ini. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari formulir tadi ya Bapak Ibu. Ada ada dua isian yaitu nama pegawai dan pilihan jenis kelamin. Kemudian tombol submit. Untuk sharingnya prinsipnya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Sharing ke sesama pengguna atau sharing ke bukan pengguna karya di Drive. Baik, kurang lebih eh, sampai di sini saja Bapak Ibu untuk pemaparan materi dan praktek untuk karya di Drive. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada kami akan berusaha untuk menjawabnya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Ini sudah disiapkan linknya daftar hadir. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nuri dari rekam medis. Berarti nanti satu pegawai itu bisa memiliki satu akun. Ya, betul Mbak Nuri. Jadi nanti prinsipnya satu pegawai bisa mendapatkan satu akun karya di Drive dengan kapasitas maksimal 5 giga ya. Mungkin bisa dilakukan efisiensi penyimpanan karena untuk sementara yang bisa kami fasilitasi 5 giga per akun atau per orang. Kemudian untuk seperti tadi penjelasan kami, kalau untuk akun yang digunakan bersama-sama bisa mengajukan permohonan melalui surat atau Srikandi eh, pimpinan dari unit kerjanya untuk ditujukan kepada instalasi SIM RS. Misalnya untuk akun klaim rawat jalan, rawat inap, dan yang sejenisnya. Apakah ada menu ganti password? Ganti password? Ada ya.
Untuk mengganti passwordnya kita bisa masuk ke menu emailnya di mail ini. Menggantinya bukan di sini ya. Kita coba buka browser baru lagi yang new tab. Hmm. Kita bisa masuk ke menu emailnya. Mail, ads, coba login dulu. Ya, kalau kita sudah masuk ke email corporate kita, kita bisa lihat di kanan atas, ini ada tombol untuk mengganti password. Yang ini ya Bapak Ibu untuk mengganti passwordnya. Jadi tidak melalui halaman karya di Drive, tetapi melalui halaman email corporate-nya. Halaman emailnya lah yang istilah gampangnya. Ada email, ada Drive, karya di Drive. Di sini kita bisa mengganti passwordnya. Nanti otomatis pada karya di Drive juga akan terganti passwordnya. Change password. Enggak kelihatan di sini. Sebentar. Oh, ini em, tampilannya menu pop-up sharing screen-nya mungkin harus saya ganti dulu biar kelihatan. Oke, ini ya Bapak Ibu. Tadi kalau kita pilih menu change password akan muncul tampilan seperti ini. Password lama kita masukkan dulu, kemudian password yang baru kita masukkan berikutnya. Kemudian di bawahnya ada konfirmasi untuk mengisi ulang password yang baru, lalu tombol change password ini kita klik. Ada pertanyaan lagi dari Mas Aditya Triatmojo. Apakah kapasitas 5 GB dapat di-upgrade lagi? Untuk sementara maksimal 5 GB dulu ya Mas Mojo. Karena juga pertimbangan efisiensi dari storage penyimpanan pada tempat kami.
Kecuali untuk kasus khusus seperti akun yang digunakan bersama-sama seperti klaim merawat jalan rawat inap yang tadi saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah masih bisa mengakses Google Mail, Google Drive, dan lain-lain? Untuk saat ini masih bisa ya, masih bisa. Jadi bisa jalan berdampingan dua-duanya. Izin bertanya, apakah untuk uploadnya dalam satu folder? Oh, ini mungkin maksudnya mengupload folder ya. Untuk tampilan pada karya di Drive menggunakan browser itu tidak bisa dalam satu folder ya. Jadi memilihnya per file. Apakah diupload satu file atau beberapa file sekaligus? Sebetulnya untuk mengupload dalam satu folder bisa menggunakan karya di Drive yang versi desktop. Cuma karena ini alasan keamanan ya, di komputer di ruangan-ruangan itu kan biasanya digunakan secara bersama-sama. Sementara akun ini sifatnya pribadi. Jadi untuk alasan keamanan sebaiknya tidak menggunakan yang versi desktop. Walaupun mungkin keuntungannya bisa mengupload secara folder, bukan file. Kemudian alasan yang kedua, menginstal aplikasi pada komputer atau laptop yang terkoneksi dengan jaringan rumah sakit itu kan ada barrier untuk menjaga keamanannya ya. Jadi yang bisa melakukan itu nanti dari SIM RS, entah itu melalui remote dari SIM RS atau teknisi yang datang ke lokasi. Tapi dari kami sangat tidak menyarankan menginstal pada komputer atau laptop milik rumah sakit yang terkoneksi jaringan rumah sakit karena nanti kalau komputer di ruangan itu kan biasanya dipakai secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Sementara akun ini kan sifatnya pribadi yang tersimpan di situ data pribadi. Jadi eh, tidak aman. Jadi saran kami tidak menggunakan yang versi desktop, menggunakan browser ini saja. Setiap pegawai boleh mengajukan akun termasuk pegawai OS. Ini ada pertanyaan dari Mas Edi. Eh, untuk kategori pegawai yang mendapatkan eh, akun dari Karis Drive, mohon maaf mungkin dari manajemen SIMRS bisa dibantu untuk menjawab karena ini terkait kebijakan apakah pegawai dari outsourcing boleh mendapatkan akun karya di Drive. Silakan, mohon dibantu Nji, dari manajemen SIMRS. Oh ini sudah ada jawaban dari perwakilan manajemen. Untuk pengusulan daftar namanya itu kan kolektif per unit kerja atau per instalasi, per bagian. Selama diusulkan oleh bagiannya atau unitnya masing-masing dalam arti diketahui dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab eh, kepada nama-nama yang dikirim ke instalasi miras, maka diperbolehkan untuk mendapatkan akun karya di Drive. Demikian ya, mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan dari eh, Veronica Eni Yulianti. Saya perawat dari diagnostik non-invasif. Untuk hasil pemeriksaan diagnostik non-invasif jantung ada eko, treadmill, dan lain-lain. Apakah bisa minta akun khusus untuk diagnosis yang agak besar? Karena hasil-hasil kami di tahun 2022 yang tersimpan di Network Drive klaim jalan. Oh, maksudnya sudah pernah menyimpan file-file dalam kapasitas besar di Network Drive klaim jalan. Bisa dimintakan lagi seperti yang kami sampaikan tadi agar eh, penanggung jawab atau PIC dari akun-akun yang berkapasitas besar tersebut mengirimkan surat melalui Sri Kandi ke instalasi SIM-RS agar bisa difasilitasi karya di Drive dengan kapasitas besar.
Ada pertanyaan lagi? Hmm. Dari Mas Mojo lagi ya ini. Di tempat kami sudah mensinkronkan menggunakan Google Drive pada Windows Explorer. Apakah Cloud Karyadi ini bisa menggantikannya? Jawabannya adalah bisa, sebetulnya bisa. Tetapi sekali lagi, kami tidak menyarankan itu dilakukan pada komputer atau laptop milik rumah sakit yang digunakan secara bersama-sama ya, Mas Mojo. Karena ini kan akunnya sifatnya pribadi, data pribadi, sementara komputer atau laptopnya dipakai secara bersama-sama. Jadi mungkin sisi keamanan kurang aman ya untuk datanya. Kalau untuk laptop pribadi mungkin bisa, bisa seperti pada Google Drive yang terinstall di Windows Explorer sehingga memudahkan kita untuk melakukan manajemen file ya. Pertanyaan ini saya coba download file-file doc ya. Hmm. Ada pertanyaan dari Pak Anto Diklat, apakah bisa download file kalau itu file doc? Bila di-download, apa ekstensi filenya? Untuk ekstensinya akan berubah, bukan berubah ya. Bawaan dari aplikasi Caresi Drive ini, ekstensi file dokumennya adalah open dokumen. Tetapi kalau kita sudah download kemudian tersimpan di komputer kita, ini bisa kita buka dengan aplikasi Word yang tersedia ya, misal Microsoft Word atau WPS mungkin ya menggunakan itu. Ini misalnya coba saya stop stop screen dulu, saya berpindah share screen. Nah, di sini ini kita lihat file dokumen yang tadi kita download dari Caredi Drive. Ekstensinya bawaannya adalah Open Document Text. Ini bisa kita buka dengan aplikasi Microsoft Word langsung ya, tidak perlu kita konversi ke menggunakan aplikasi lain. Jaringannya kita coba dulu, kita pindah dulu. Nah, ini hasil yang kita open menggunakan eh, Microsoft Word ya.
file yang kita download dari karya di Drive tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, mengingat keterbatasan waktu untuk webinar kali ini, untuk sementara kami cukupkan sekian dulu. Apabila masih ada pertanyaan atau yang hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi kepada Simeras, mungkin bisa berkonsultasi melalui ekstensi 2000 atau melalui surat ya Bapak Ibu. Demikian acara Auto Lens untuk episode 16 ini kami tutup, kami selesaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam kami menyampaikan materinya. Eh, Sampai berjumpa kembali pada Auto Lens episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadirin ya, Bapak Ibu sudah disiapkan linknya. Terima kasih.